Halo teman-teman, kita sering banget ya dengar nasihat untuk bersyukur. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, apa artinya benar-benar mengucap syukur dalam segala hal? Nah, pembahasan kita kali ini bakal sedikit mengubah cara kita melihat rasa terima kasih. Kita akan melihatnya bukan sekedar perasaan senang, tapi sebagai sebuah perintah yang punya kekuatan luar biasa, yang dasarnya dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Oke, jadi ini dia gambaran perjalanan kita. Pertama, kita akan bongkar dulu konsep syukur yang mungkin selama ini kita anut. Lalu, kita akan gali lebih dalam makna dari frasa yang kedengarannya mustahil, yaitu dalam segala hal. Kita juga akan cari tahu, kenapa sih ini penting, terus gimana cara prakteknya. Dan terakhir, apa hubungannya semua ini dengan kekuatan yang sejati? Siap? Yuk kita mulai. Nah, ayat inilah yang jadi pusat dari semua obrolan kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Coba perhatikan baik-baik susunan kalimatnya. Ini bukan saran, bukan juga pilihan kalau lagi mood. Ini adalah sebuah perintah. Dan inilah yang akan jadi fondasi kita untuk memahami syukur dengan cara yang sama sekali baru. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Yuk kita tantang sebuah gagasan yang udah umum banget. Kalau syukur itu ya perasaan yang muncul pas kita lagi happy aja, pas semua lancar. Ternyata ada sebuah perspektif yang jauh lebih dalam dan jauh lebih kuat dari itu. Di sini kelihatan jelas banget perbedaannya. Kalau syukur itu perasaan, dia sifatnya reaktif, datang dan pergi tergantung situasi. Lagi seneng ya bersyukur, lagi sedih ya hilang. Tapi, syukur sebagai sebuah sikap iman, itu adalah pilihan sadar. Ini adalah sebuah keputusan yang kita ambil, mau keadaan lagi sulit sekalipun. Kenapa? Karena dasarnya bukan lagi situasi kita, tapi siapa Tuhan yang gak pernah berubah. Jadi, perintah untuk bersyukur ini sebenarnya mengajak kita untuk menggeser fokus. Fokusnya bukan lagi pada, wah, hidupku lagi enak banget, tapi pada, wow, Tuhanku itu baik. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat segalanya kan? Sekarang kita sampai di bagian yang, jujur aja, mungkin paling menantang. Apa sih maksudnya dalam segala hal? Kayaknya nggak mungkin kan? Yuk kita coba kupas tuntas apa makna sesungguhnya. Nah, ini dia perbedaannya yang krusial banget. Perintahnya itu bukan bersyukur untuk sebuah musibah. Tuhan nggak minta kita bilang makasih atas penderitaan, sama sekali bukan. Tapi kita diajak untuk bisa bersyukur di tengah situasi itu. Ini bukan berarti kita pura-pura nggak sakit atau menyangkal kenyataan. Justru sebaliknya, kita mengakui rasa sakit itu sambil tetap percaya bahwa Tuhan ada di sana dan sedang bekerja. Dan cakupannya ya seluas ini. Saat kita sehat, maupun saat kita sakit, waktu kita dapat berkat, maupun waktu kita lagi bergumul berat, saat kita berkelimpahan, juga saat kita lagi kekurangan. Ini bukan syukur yang biasa-biasa aja. Ini adalah syukur yang radikal, yang mencakup semua musim kehidupan kita. Oke, kita udah tahu apa yang diperintahkan dan bagaimana kira-kira maknanya. Sekarang pertanyaan besarnya, kenapa? Kenapa kita harus melakukan ini? Karena kalau kita paham alasannya, kita bakal punya kekuatan lebih untuk menjadikannya sebuah kebiasaan. Ada 3 alasan utamanya. Pertama, ya karena ini adalah kehendak Tuhan. Saat kita melakukannya, kita sedang menyelaraskan diri kita dengannya. Kedua, syukur itu seperti perisai buat hati kita. Dia melindungi kita dari racun kepahitan, iri hati, dan keluh kesah. Dan yang ketiga, syukur itu seolah-olah membuka mata rohani kita, jadi kita bisa melihat kebaikan dan pekerjaan Tuhan, bahkan di tempat-tempat yang gak terduga. Ngomongin teori aja gak akan mengubah apa-apa kan? Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana caranya mengubah semua konsep ini jadi kebiasaan yang kita lakukan setiap hari? Tenang, ada beberapa langkah simpel yang bisa langsung kita coba. Ada 1 angka ajaib yang perlu kita ingat, yang bisa jadi kunci untuk membangun kebiasaan ini. Angkanya gampang banget. 3. Kelihatannya sederhana ya, tapi ini sangat-sangat kuat. Yuk, kita lihat gimana cara pakainya. Ini dia 4 langkah praktisnya. 1. Coba deh, pas bangun pagi, hal pertama yang keluar dari mulut kita adalah syukur, bukan keluhan. 2, nah ini dia angka 3 tadi. Coba sebutkan minimal 3 hal spesifik yang bisa kamu syukuri hari itu. 3, jangan remehkan hal-hal kecil. Secangkir kopi di pagi hari, langit yang biru, syukuri itu semua. Dan yang keempat, ini fondasinya. Ingat selalu salib Kristus sebagai alasan terbesar dan terdalam kita untuk bersyukur.
Akhirnya, kita sampai di bagian penutup. Disinilah semua potongan puzzle tadi menyatu dan membentuk sebuah pesan yang luar biasa tentang apa itu kekuatan sejati. Kita akan melihat definisi baru dari apa artinya menjadi orang yang kuat. Sebelum kita lanjut, aku mau ajak kamu merenung sejenak. Coba tanyakan pada diri sendiri, siapa sih orang yang benar-benar kuat itu? Dunia mungkin punya jawabannya sendiri, tapi setelah semua yang kita bahas barusan, apa ya definisi kekuatan yang sejati? Dan inilah jawabannya. Orang yang kuat itu ternyata bukan yang hidupnya mulus tanpa masalah, karena itu nggak mungkin. Kekuatan sejati itu adalah ketahanan iman. Kemampuan untuk berdiri tegak di tengah badai, melihat ke atas, dan masih bisa berkata, Tuhan, aku tetap bersyukur. Itulah kekuatan yang sesungguhnya.